KBBI, struktur sosial adalah konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Supaya lebih jelas, ayo kita lihat 3 pengertian struktur sosial menurut para ahli. Menurut Suryono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur tersebut. Menurut George C. Homans, struktur sosial dalam pokok bahasan dalam sosiologi yang berhubungan erat dengan kepribadian dasar serta perilaku sosial setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari agar sesuai dengan akomodasi peraturan yang ada. Sedangkan menurut Colemans, struktur sosial adalah suatu pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Susunan yang ada dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri struktur sosial. Struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Yang ketiga, merupakan realitas sosial bersifat statis dengan kerangka yang dapat membentuk suatu tatanan. Dan yang terakhir, struktur sosial meliputi semua kebudayaan dalam masyarakat. Fungsi struktur sosial. Tentu saja, struktur sosial memiliki fungsi dalam penerapannya. Struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, karakteristik suatu kelompok masyarakat, rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek kehidupan. Selain itu, struktur sosial juga memiliki fungsi sebagai dasar penanaman disiplin bagi setiap individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, struktur sosial berfungsi sebagai instrumen masyarakat dalam menyelenggarakan penataan kehidupan secara keseluruhan. Bentuk struktur sosial. Ada 2 bentuk struktur sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang memisahkan masyarakat secara bertingkat. Dalam stratifikasi sosial, untuk menentukan tingkatan-tingkatan yang ada, pembedanya ialah tingkat pendidikan, kekayaan, ataupun kekuasaan. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial muncul karena kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi sosial tertutup tidak memungkinkan perpindahan posisi antar anggota masyarakat. Sebaliknya, stratifikasi sosial terbuka memungkinkan adanya perpindahan posisi naik ataupun turun. Stratifikasi sosial campuran timbul karena bertemunya 2 stratifikasi. Bentuk struktur sosial yang kedua, yaitu diferensiasi sosial. Dilihat dari namanya, berarti bentuk ini menjelaskan tentang perbedaan atau different. Sehingga diferensiasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang bersifat horizontal atau sejajar dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Contohnya seperti ras, suku bangsa, agama, profesi, dan jenis kelamin. Di Indonesia ada banyak sekali keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sampai sini kita ketahui bahwa konsep ini lebih diartikan sebagai keberagaman yang bersifat horizontal, bukan sebagai pembeda kelas yang bersifat vertikal. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis diferensiasi sosial. Berdasarkan jenisnya, diferensiasi sosial terbagi menjadi diferensiasi tingkatan, diferensiasi fungsional, dan diferensiasi adat. Yang pertama, diferensiasi tingkatan.
Diferensiasi tingkatan terjadi pada penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan dalam suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut terjadi karena penyalurannya melalui berbagai tangan untuk sampai tujuan. Jenis diferensiasi sosial yang kedua, yaitu diferensiasi fungsional. Diferensiasi fungsional dapat kita lihat dalam suatu lembaga sosial. Adanya pembagian kerja yang berbeda-beda menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jenis diferensiasi sosial yang terakhir yaitu diferensiasi adat. Diferensiasi adat merupakan suatu aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Dengan adanya norma ini bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Bagaimana sih pengaruh stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat? Konsekuensi stratifikasi sosial menyebabkan adanya perbedaan sikap dari orang-orang yang berada dalam strata tertentu berdasarkan kekuasaan, privilege, dan prestis. Perbedaan sikap tersebut tercermin dari gaya hidup seseorang sesuai dengan strata sosialnya. Pola gaya hidup tersebut dapat kita lihat dari cara berpakaiannya, tempat tinggal, dan perabot rumah tangganya. Kemudian bisa kita lihat juga dari bahasa dan gaya berbicara mereka, dan yang terakhir dari tingkat pendidikan mereka.